Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, bertemu lagi dengan saya, Dimas Cesar Aryadi Putra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ulang tentang bagan manajemen strategi yang dibuat oleh Bapak Muhammad Rosyidi, dosen Universitas Wisnuwardana. Video kali ini juga untuk memenuhi kebutuhan kelengkapan tugas saya. Baik, mari kita mulai. Bagan Tingkatan Manajemen Strategi oleh Dr. Andes Muhammad Rosyidi, SEMM. Diedit ulang oleh saya, Dimas Cesar AB dengan NIM 190202020. Manajemen strategi. Secara sederhana, manajemen strategi adalah suatu seni mengatur kegiatan perencanaan yang mencapai suatu tujuan, identik dengan tujuan perusahaan dan organisasi, baik skala besar maupun skala kecil. Menurut para ahli, manajemen strategi adalah yang pertama menurut Nawawi. Dijelaskan bahwa pengertian manajemen strategi adalah sebuah perencanaan berskala besar yang berorientasi untuk mencapai masa depan yang jauh dan didefinisikan sebagai keputusan pemimpin tertinggi yang fundamental dan pokok. Sedangkan pendapat menurut Mulyadi menjelaskan bahwa pengertian manajemen strategi adalah sebuah proses yang dilakukan oleh manajer dan pegawai untuk merumuskan dan melaksanakan strategi dalam penyediaan customer value terbaik untuk mewujudkan visi organisasi. Nah, berikutnya kita masuk ke dalam tahapan dalam manajemen strategi. Terdapat 5 tahapan di sini. Yang pertama, yaitu menetapkan arah dan misi organisasi. Yang kedua, memahami lingkungan internal dan eksternal organisasi. Yang ketiga, memformulasikan strategi. Yang keempat, mengimplementasikan strategi. Dan yang kelima, mengevaluasi dan mengawasi strategi atau kontrol. Nah, kita ulas rinciannya satu persatu. Kita ke tahapan yang pertama, yaitu menetapkan arah dan misi organisasi. Setiap organisasi pasti mempunyai visi, misi, dan tujuan yang menentukan arah yang akan dituju oleh organisasi sehingga kinerja organisasi berjalan lurus dan jelas serta tidak mudah berubah dan diombang-ambingkan oleh situasi eksternal. Perubahan yang tidak mempunyai visi, misi, dan tujuan seringkali bertindak spontanitas dan kurang sistematis, seperti yang dilakukan oleh pedagang kecil hanya untuk memperoleh sesuap nasi. Tentunya hal ini tidak boleh terjadi lagi pada suatu organisasi bisnis atau perusahaan, apalagi jika perusahaan tersebut boleh dikatakan skala menengah hingga skala ke atas. Nah, mungkin maksud dari penjelasan tadi, tambahannya seperti ini. Kita harus memiliki arah untuk menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama. Yang kedua, mengidentifikasi proses atau usaha apa saja yang bisa dilakukan untuk mencapai dan ke tujuan tersebut. Nah, yang ketiga, untuk dapat mengarah dan mewujudkan visi dan misi tadi, yaitu mengatur SDM, sumber daya manusia yang dimiliki, yakni sebagai staf yang bertugas tertentu untuk mencapai poin yang pertama tadi, arah dan misi. Nah, tahap berikutnya adalah tahap analisa lingkungan. Secara garis besar, analisis lingkungan di sini akan mencakup analisis mengenai lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Tahap berikutnya ini mengumpulkan informasi lalu menganalisis semua informasi tersebut. Semua informasi ini tentunya berguna untuk mencapai visi yang telah ditentukan. Nah,
memahami lingkungan internal dan eksternal. Tujuan analisis lingkungan adalah untuk dapat mengerti dan memahami lingkungan organisasi sehingga manajemen akan dapat melakukan reaksi secara tepat terhadap setiap perubahan. Selain itu, agar manajemen mempunyai kemampuan merespon berbagai isu kritis mengenai lingkungan yang mempunyai pengaruh yang cukup kuat terhadap perusahaan. Nah, terdapat dua sektor dalam hal ini, yaitu sektor internal dan eksternal. Yang pertama, yang internal. Hal yang dapat dianalisa seperti kemampuan sumber daya manusia yang dimiliki, aset, penunjang aktivitas, situasi lingkungan kerja, dan kapabilitas lainnya. Nah, ini adalah yang dimaksud dari faktor dari internal. Kemudian kita lanjut eksternal. Hal yang dapat dilakukan seperti mengidentifikasi arah tren. Dalam hal ini seperti lingkungan sosial budaya, sosial ekonomi, teknologi, serta politik yang dapat atau akan mempengaruhi di masa yang akan datang. Lebih lanjut seperti analisis pasar, kompetitor, komunitas, supplier, kebijakan makro dan mikro pemerintah. Nah, seperti itu penjelasan yang dimaksud dengan sektor eksternal. Baik, kita lanjut. Tahap ketiga, yaitu mengformulasi strategi. Proses menganalisis sumber daya apa saja yang dimiliki, sekaligus upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mencapai visi berdasarkan semua informasi yang didapatkan. Nah, berikut penjelasannya. Formulasi strategi melibatkan penetapan serangkaian tindakan yang tepat guna mencapai tujuan perusahaan. Formulasi strategi ini meliputi pengembangan misi bisnis. Kemudian ada analisa SWOT, yaitu mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal, serta mengukur dan menetapkan kelemahan dan kekuatan internal, dan menetapkan tujuan jangka panjang. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, terdapat di dalam analisis SWOT terdapat 4 faktor, yaitu kekuatan atau strength, kemudian kelemahan atau opportunities, kemudian weakness, kemudian ada peluang atau opportunities, dan yang keempat ada ancaman atau threats. Nah, dari analisis SWOT ini kita dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan dari perusahaan kita, dari bisnis kita, atau organisasi kita. Selain itu, kita masih dapat menyilangkan kembali beberapa faktor ini, seperti menggabungkan kekuatan dan kelemahan dengan peluang atau opportunities, dan berikutnya seperti itu. Kita berlanjut ke tahap keempat, yaitu implementasi strategi, di mana menerapkan strategi yang disusun, sehingga semua daftar usaha yang sudah disusun kemudian perlahan diterapkan. Beberapa mungkin sesuai rencana, dan beberapa lagi sebaliknya. Maka, harus menyiapkan rencana cadangan sebagai antisipasi. Nah, di dalam implementasi, mungkin penjelasannya seperti ini ya. Tambahan penjelasannya, di dalam implementasi strategi, perusahaan diharapkan menetapkan atau merumuskan tujuan perusahaan tahunan atau annual objective of the business, memikirkan dan merumuskan kebijakan, memotivasi karyawan, serta mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang telah diformulasikan dapat dilaksanakan. Kemudian yang kedua ada mengimplementasikan, berarti menggerakkan para karyawan dan manajer untuk menempatkan strategi yang telah diformulasikan menjadi tindakan nyata. Implementasi strategi memerlukan kinerja dan disiplin yang tinggi, tetapi juga diimbangi dengan imbalan yang memadai. Yang ketiga, tantangan implementasi adalah
menstimulir para manajer dan karyawan melalui organisasi agar mau bekerja dengan penuh kebanggaan dan antusias ke arah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahap ini, perusahaan akan mengimplementasikan strategi yang sebelumnya telah dirancang. Perusahaan juga akan menentukan sasaran tahunan, memotivasi pegawai, pembuatan kebijakan, alokasi sumber daya, pengarahan usaha pemasaran, penciptaan struktur perusahaan yang efektif, serta pengembangan budaya yang sejalan dengan strategi perusahaan. Nah, kita masuk ke tahap yang kelima. Tahap yang terakhir yaitu mengevaluasi dan mengawasi strategi. Pada tahap ini, perusahaan akan melakukan proses evaluasi strategi yang telah diimplementasikan. Poin pertama, evaluasi dan pengawasan strategi merupakan tahap terakhir di dalam proses strategi. Poin kedua, mereview faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar bagi strategi yang sedang berlangsung, mengukur kinerja yang telah dilakukan, dan mengambil berbagai tindakan perbaikan. Poin ketiga, evaluasi strategi sangat diperlukan sebab keberhasilan perusahaan dewasa ini tidak menjadi jaminan keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang. Nah, penjelasan tambahannya, proses evaluasi ini mencakup penilaian dan pemerolehan informasi. Tahap ini bertujuan untuk mengetahui faktor internal dan eksternal yang dimiliki perusahaan. Apabila dalam proses evaluasi ditemui kinerja yang belum baik, maka akan dilakukan perbaikan supaya memperoleh keberhasilan di masa mendatang. Selama penerapan strategi, maka perlu melakukan evaluasi dan kontrol untuk mengetahui usaha mana saja yang sudah sukses dan yang belum sukses, atau usaha mana saja yang perlu diubah agar lebih efektif, dan lain sebagainya. Sehingga bisa dipastikan dalam prosesnya bisa mencapai visi yang sudah ditetapkan. Nah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya tentang manajemen strategi, tahapan dalam manajemen strategi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.